Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika peminatan, di mana pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi vektor. Langsung kita mulai. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasannya, terlebih dahulu kalian harus memahami pengertian dari proyeksi, di mana proyeksi adalah bayangan dari suatu objek tertentu pada suatu bidang. Ya, jadi di sini ada kata objek dan ada bidang. Ya, mari kita dalami lagi. Jadi ada dua cara memproyeksikan suatu objek pada suatu bidang. Ya, cara yang pertama adalah proyeksi miring, dan yang kedua adalah proyeksi ortogonal atau tegak lurus. Kita akan bahas satu-satu. Proyeksi miring. Ya, jadi di sini ada gambar matahari, ya, dimana matahari ini dia bertindak sebagai proyektor atau pembuat bayangan. Kemudian pohon, ada gambar pohon, dimana pohon ini itu adalah objek. Kemudian apabila terkena paparan sinar matahari, objek ini atau pohon, maka akan membentuk bayangan, di mana bayangan tadi pengertiannya adalah proyeksi, ya, proyeksi atau bayangan. Nah, kemudian bayangan ini itu pasti akan tepat pada suatu bidang, ya, akan terkena suatu bidang, di mana bidangnya di sini adalah tanah. Jadi bidang atau tanah. Jadi tanah di sini dia bertindak sebagai bidang. Nah, jadi objeknya di sini adalah pohon dan tanah di sini adalah bidangnya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa proyeksi miring adalah di mana proyektor itu tepat berada di samping atas dari objek, di mana ketika terkena paparan sinar matahari dari proyektor, maka secara tidak langsung akan muncul proyeksi atau bayangan dari objek tersebut, di mana bayangan atau proyeksi tersebut itu akan berada di suatu bidang atau tanah, ya. Sedangkan kalau proyeksi ortogonal itu proyektornya atau matahari itu tepat berada di atas objek, ya, yang terkena paparan sinar matahari, sehingga bayangannya dari objek tersebut itu tepat berada di bawah dari objek yang terkena paparan sinar matahari. Jadi bayangannya itu tepat berada di bawah objek yang terkena paparan sinar matahari atau proyektor. Nah, jadi di sini dia saling tegak lurus antara bayangan, objek, dan proyektor. Itulah yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal atau tegak lurus. Ya, jadi pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu proyeksi ortogonal atau tegak lurus. Ya, kita masuk di proyeksi ortogonal atau tegak lurus. Jadi di sini ada gambar segitiga siku-siku, di mana yang menjadi sudutnya di sini adalah sudut beta. Kemudian di sini tegak lurus, ya. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi vektor A di sini itu bertindak sebagai objek sesuai dengan pengertian proyeksi tadi, ya, pada vektor B. Nah, jadi di sini B ini bertindak sebagai bidangnya. Ya, adalah vektor M. Jadi bayangannya adalah vektor M yang terletak pada vektor B. Jadi dia terletak pada vektor B bayangannya, atau terletak pada bidang dan searah. Jadi
bayangan atau proyeksi dari vektor A itu terletak pada vektor B dan searah dengan vektor B. Maka karena yang kita bahas adalah ortogonal atau tegak lurus, maka proyeksi dari vektor A itu akan saling tegak lurus terhadap objeknya, ya, dimana objeknya di sini adalah vektor A, ya, seperti itu. Jadi ada dua macam proyeksi ortogonal, yaitu proyeksi vektor yang pertama, dan yang kedua adalah proyeksi skalar. Jadi proyeksi skalar atau panjang proyeksi. Sedangkan kalau proyeksi vektor tadi adalah vektor proyeksi, di mana ketika kita ingin mencari proyeksi dari vektor tersebut atau vektor M ini, ya, maka akan ada rumus tersendiri yang akan kita gunakan untuk menentukan bayangan dari vektor A, atau dengan kata lain di sini adalah vektor M. Kemudian kalau proyeksi skalar, ini yang ditanyakan adalah panjang dari proyeksi atau panjang dari bayangan tersebut. Nah, dimana ketika ditanyakan panjang, berarti yang ditanyakan adalah nilai mutlak dari vektor M, ya. Kalau vektor proyeksi berarti yang ditanyakan adalah vektor M-nya. Seperti itu, ya. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah proyeksi vektor ortogonal. Ya, jadi misalkan vektor M adalah proyeksi vektor ortogonal B, ya, ortogonal vektor B pada vektor A. Ya, jadi ketika seperti ini, maka vektor B ini dia sebagai objek, ya, objek, dan vektor A di sini sebagai bidangnya. Maka vektor M sama dengan perkalian skalar antara vektor A dan vektor B diper dengan panjang dari vektor A dikuadratkan, kemudian dikali dengan vektor A. Ya, jadi ketika yang ditanyakan proyeksi vektor ortogonal vektor B pada A, maka rumusnya seperti ini, ya. Ini untuk B pada A. Sedangkan kalau yang ditanyakan vektor A pada B, ya, proyeksi vektor ortogonal A vektor A pada vektor B, maka rumusnya akan berbeda. Dimana vektor M, untuk mencari vektor M-nya atau proyeksinya, itu kita bisa cari dengan hasil perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B itu diper dengan nilai mutlak atau panjang dari vektor B dikuadratkan, kemudian dikali lagi dengan vektor B. Nah, jadi mari kita dalami rumus-rumus ini. Ketika yang ditanyakan adalah vektor B pada vektor A, maka lihat, ya, perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B, kemudian diper atau dibagi dengan panjang dari vektor A dikuadratkan, ya, kemudian dikali dengan vektor A. Kalau yang ditanyakan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, ya, maka yang lebih banyak adalah vektor B-nya, ya. Jadi perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Jadi itu perbedaannya, ya. Jadi kalau B pada A, maka A-nya di sini yang banyak, ya, bisa dilihat di rumusnya. Kalau A pada B, berarti di sini B-nya yang banyak, ya, berarti yang dibagi itu adalah vektor B, ini juga vektor B, ya, seperti itu. Kalau B pada A berarti di sini A, ya, di penyebutnya A, kemudian dikali lagi nanti dengan vektor A. Seperti itu, ya. Ya, untuk memahami penjelasan sebelumnya, kita langsung masuk di contoh. Ya, jadi di sini ada vektor U dan vektor V, di mana vektor U dan vektor V ini disajikan dalam bentuk vektor basis, ya. Untuk vektor basis. Yang pertama yang ditanyakan adalah proyeksi vektor ortogonal U pada V, dan pertanyaan yang kedua atau bagian B adalah proyeksi vektor ortogonal vektor V pada vektor U. Kita akan coba menjawab yang bagian A terlebih dahulu.
Nah, kita tentukan dulu rumusnya. Misalnya vektor basis ini kita akan ubah dulu menjadi vektor kolom ya. Jadi kalau vektor U kita ubah ke dalam bentuk vektor kolom, berarti X-nya adalah 2, tinggal kita ambil koefisiennya saja, dan Y-nya adalah 3. Kalau vektor V berarti X-nya adalah min 5, ambil koefisiennya, dan Y-nya adalah 12. Ya. Selanjutnya rumus yang akan kita gunakan, lihat U pada V. Berarti kalau U pada V, kita misalkan proyeksinya adalah vektor M, sama dengan perkalian skalar antara vektor U dengan vektor V dibagi dengan, ya karena ujungnya adalah vektor V, maka kita bagi dengan panjang dari vektor V dikuadratkan. Kemudian dikali lagi dengan vektor V. Saya tinggal lihat ujungnya saja ya. Nah, kita tentukan dulu hasil kali skalar U dengan V. Nah, masih ingat ya perkalian skalar U dengan V. Jadi setiap anggotanya kita kalikan. 2 dikali min 5 hasilnya adalah min 10 ditambah 3 dikali 12 hasilnya adalah 36 diper dengan panjang dari vektor V dikuadratkan. Ya, masih ingat ya cara menentukan panjang? Berarti akar kuadrat masing-masing anggota dari vektor V ini kita kuadratkan. Berarti min 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Ingat, sini panjangnya dikuadratkan, berarti dikuadratkan. Nah, lihat baik-baik bentuk ini. Dimana ketika akar kuadrat bertemu dengan pangkat 2, ini kita bisa bagi habis. Ya, berarti tinggal yang ada di dalam akar. Min 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Ditambah 12 pangkat 2 hasilnya adalah 144. Dikali vektor V-nya adalah min 5, 12. Jadi mudah ya, sama dengan min 10 tambah 36 hasilnya adalah 26 diper 25 tambah 144 hasilnya adalah 169. Kita kali dengan min 5, 12. Nah, sebelum kita kali, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Antara 26 dengan 169 ini sama-sama kita bisa bagi 13. Nah, kita bagi 13, kita sederhanakan. Berarti 26 dibagi 13 hasilnya adalah 2. Diper 169 dibagi 13 hasilnya adalah 13. Dikali min 5, 12. Ya, sekarang kita kalikan 2/13 kita kali dengan masing-masing anggota dari vektor V. 2/13 dikali min 5 hasilnya adalah min 10 ya, berarti min 10/13. Kemudian 12 dikali 2/13 hasilnya adalah 2 dikali 12 ini 24/13. Ini kalau kita nyatakan ke dalam bentuk vektor kolom. Kalau vektor basis berarti min 10/13 I topi ditambah 24/13 J topi. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk vektor basis, ini vektor kolom. Ya, itu yang bagian B. Berarti rumusnya vektor M sama dengan masih sama vektor U dikali vektor V. Ya, bedanya adalah karena di sini ujungnya adalah vektor U, maka dibagi dengan vektor U dipangkatkan 2 dikali dengan vektor U. Ya, jadi jelas penggunaan rumusnya seperti itu. Hasil perkalian skalarnya tadi adalah 26 ya. 26 diper. Sekarang kita cari yang ini. Panjang dari vektor U dikuadratkan. Vektor U tadi yang ini ya. Berarti akar kuadrat. Koefisiennya adalah berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dari vektor U yang ini. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Ya, 2 dengan akar hilang, habis dibagi, sisa 2 pangkat 2 itu adalah 4, ditambah 3 pangkat 2 adalah 9. 4 ditambah 9 itu 13. Ya. Kemudian dikali vektor U-nya adalah yang ini tadi, 2i ditambah 3j. Ya, bisa berarti kita simpan di sini 2, y-nya adalah 3. Nah,
Ini kita bisa bagi 26 dengan 13 ya. Kita bisa bagi, itu hasilnya adalah 2. Berarti 2 dikali 2, 3. Nah, 2 dikali 2 ini hasilnya adalah 4 ya, 4. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Kalau vektor basis berarti 4 I topi ditambah 6 C topi ya, seperti itu. Ya, kalau ruang dimensi 3 berarti kita tinggal ditambah 1 sumbu lagi ya, tergantung. Ya, itu contohnya. Selanjutnya proyeksi skalar ortogonal. Ya, misalnya vektor M ini adalah hasil proyeksi dari suatu objek tertentu, di mana proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Nah, jadi sekarang proyeksi skalarnya ya, atau panjang dari hasil proyeksi dari suatu objek. B pada A, maka rumusnya adalah, jadi panjang dari vektor M sama dengan hasil kali skalar dari vektor A dikali vektor B diper dengan vektor A. Ya, rumusnya. Kemudian kalau A pada B, maka rumusnya adalah vektor M sama dengan hasil kali skalar vektor A dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B. Ya. Jadi agak mudah rumusnya kalau untuk menentukan proyeksi skalar. Ya, jadi kalau B pada A, di mana ujungnya adalah A, maka nanti akan dibagi dengan panjang dari vektor A. Kemudian kalau A pada B, di mana ujungnya adalah vektor B, maka hasil perkalian skalar dari A dikali vektor B, vektor A dikali vektor B nanti akan dibagi dengan panjang dari vektor B. Jadi mudah diingat. Ya, jadi untuk memahami pembahasan sebelumnya, kita akan coba mengerjakan contoh soal berikut. Diketahui di sini ada vektor U dan vektor V, di mana vektor U dan vektor V disajikan dalam bentuk vektor basis, ya. Kemudian kita disuruh menentukan proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V. Yang bagian B, proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U. Kita akan coba kerjakan bagian A terlebih dahulu. Kalau yang ditanyakan proyeksi skalar, berarti yang ditanyakan adalah panjang dari proyeksi tersebut, ya, atau bayangannya. Berarti kita misalkan panjang dari bayangannya itu sebagai vektor M, berarti panjang dari vektor M sama dengan, ya, rumusnya adalah kalau mengukur proyeksi skalar ortogonalnya, karena di sini ditanyakan U pada V, di mana yang menjadi bidangnya itu adalah vektor V, ya, atau ujungnya itu vektor V. Maka vektor U dikali skalar dengan vektor V dibagi panjang dari vektor V. Ya, seperti itu ya. Ketika ujungnya V, maka nanti perkalian skalar antara U dan V itu dibagi dengan panjang dari vektor V. Sama dengan, ya, jadi vektor U dan vektor V saya ubah dulu ke dalam bentuk vektor kolom. Berarti 4, kita ambil koefisiennya ya, 2. Kemudian vektor V, kita ambil koefisiennya 3 min 1. Ya, jadi di sini koefisiennya 1, hanya tidak ditulis ya. Berarti hasil kali skalarnya 4 kita kali 3, hasilnya adalah 12 ditambah 2 kali min 1, hasilnya adalah min 2 dibagi panjang dari vektor V. Vektor V-nya yang ini, yaitu akar kuadrat dari 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. 12 ditambah min 2 hasilnya adalah 10 diper 3 pangkat 2 9 ditambah min 1 pangkat 2 itu 1. Berarti hasilnya adalah akar 10 ya. Di
sini akar 10. Kita rasionalkan dengan cara pembilang dan penyebut kita kali akar 10. Ya, berarti hasilnya 10 dikali akar 10, 10 akar 10. Akar 10 dikali akar 10 hasilnya adalah 10. Ini kita bisa bagi habis. Hasilnya adalah akar 10. Ya, ini untuk yang bagian A. Untuk bagian B, vektor V ya, proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U. Ya, jadi ujungnya adalah U. Maka sama vektor M, panjang dari vektor M sama dengan vektor U dikali skalar dengan vektor V dibagi ya, vektor U. Hasil kali skalar vektor U dengan vektor V kita sudah dapatkan tadi. Langsung ya, 10 dibagi dengan panjang dari vektor U. Berarti di sini vektor U-nya. Maka akar kuadrat dari 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 4 pangkat 2 ini 16 ditambah 2 pangkat 2 4. Berarti akar 20 ya. Sama dengan ini kita bisa sederhanakan lagi. Akar 20 ini berarti 2 akar 5 ya. Selanjutnya kita bisa bagi 10 dibagi 2 berarti pembilangnya sisa 5 diper akar 5. Kita rasionalkan dengan cara pembilang dan penyebut kita kali akar 5. 5 dikali akar 5 hasilnya adalah 5 akar 5 dibagi akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5. Kita bagi 5 bagi 5 maka hasilnya adalah sisa akar 5. Untuk bagian B hasilnya adalah akar 5. Ya, jadi mudah ya. Dan video pembelajaran kita kali ini untuk mengasah kemampuannya kalian, saya harap sering-seringlah mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan proyeksi vektor. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.